أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini malam Selasa, malam ke-6 Selasa, Rabu, malam ke-7 ya. Malam ke-7. Karena 1 Muharram itu kan hari Rabu ya. Malam ke-7, sekarang ini malam ke-7 dari bulan Muharram 1445 Hijriah. Besok Selasa 7, Rabu 8, Kamis 9, hari Tasu'a. Jadi kita disunahkan untuk berpuasa nanti pada hari ke-9 Muharram, namanya hari Tasu'a. Tasu'a diambil dari kata tis'ah. Tis'ah itu 9. Aulia tis'ah, wali songo. Wali songo, wali 9 disebut aulia tis'ah. Dan hari Jumatnya tanggal 10 hari Asyura, 10 Muharram. Kita disunahkan untuk berpuasa pada hari Asyura dan juga tanggal 9 sehari sebelumnya. Walaupun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempat berpuasa tanggal 9 karena beliau mengatakan la in ishtu ila qabilin la asumanna tasi'. Dalam riwayat yang lain la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup, masih ada sampai tahun depan, saya akan berpuasa tanggal 9-nya. Jadi bukan hanya hari Asyura saja, tanggal 10. Setelah Nabi bersabda mengatakan seperti itu di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, wafat beliau. Tapi beliau sudah memerintahkan kita untuk berpuasa sehari sebelum Asyura, itu hari ke-9, hari Tasu'a. Jadi kita puasa Kamis Jumat. Kamis Jumat kita puasa, Kamis Tasu'a, Jumatnya hari Asyura. Memang yang di dalam sunnah yang diperintahkan oleh Nabi di dalam hadis, amalan pada hari Asyura di dalam hadis yang tercantum 2, puasa dan tausi'ul iyal, puasa dan meluaskan, menambahkan uang belanja. Jadi kita para suami ini nambahin uang belanja nih, nambahin uang belanja hari Asyura sebelum Muharram. Nih ibu-ibu pada girang nih, pada girang ibu-ibu, mama nih, ibu. Nanti minta tambahin uang belanja, Bu. Minta tambahan uang belanja sama suami hari Asyura. Bang, tambahin nih bang, ini kan hari Asyura nih. Sunnah hari Asyura sebelum Muharram nambahin uang belanja. Mana hadisnya? Man wassa'a ala iyali yauma Asyura wassa'allahu ali rizqahu tula sanatih. Atau fi sanatihi kulliha. Siapa orang yang meluaskan, menambahkan uang belanja, meluaskan, artinya menambahkan, meluaskan uang belanja pada hari Asyura, maka Allah Ta'ala akan meluaskan rizkinya sepanjang tahun. Siapa yang meluaskan uang belanja pada keluarganya, man wassa'a ala iyalihi, pada keluarganya, ditambahin uang belanja istrinya, disenangkan anak istrinya pada hari Asyura. Kita puasa, jadi masak yang enak, masak, beli daging ke pasar, kita masak yang enak. Dagingnya daging kambing, daging sapi mah kurang enak. Daging kambing enak mah iya. Dibikin sop, dibikin marak, dibikin semur, waduh mantap. Siapa orang yang meluaskan uang belanja pada keluarganya, anak istrinya di hari Asyura, maka Allah akan luaskan rezekinya sepanjang tahun. Bahkan di hari Asyura bukan hanya kita meluaskan uang belanja, nambahin uang belanja, tetapi juga sedekah dan menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim, fakir miskin juga.
Jangan cuma fokus ke anak yatim, sementara yang fakir miskin kadang lebih prihatin keadaannya, lebih sengsara, lebih memilukan keadaan ekonominya. Ada sebagian orang fokus ke anak yatim, sementara tetangganya yang fakir miskin, bapak ibu punya anak 3, 4, 5, pas-pasan hidupnya, dia nggak perhatikan, dia nggak santuni pada hari Asyura. Jadi bukan cuma hanya aitam, anak yatim, tetapi juga al-fuqara wal masakin. Apalagi anak yatim yang di yayasan, yang punya yayasannya Masya Allah kaya raya, dermawan, wah pada gemuk-gemuk. Subur-subur anak yatim kadang-kadang yang ada di panti-panti asuhan yayasan. Ya maka kita berikan kepada orang tuanya yang fakir miskin, atau kepada tetangga kita yang fakir miskin. Dan pahala puasa hari Asyura dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Adapun Arafah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, 2 tahun kalau Arafah. Karena puasa Arafah hanya khusus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara puasa Asyura dilakukan juga oleh umat-umat yang lain, oleh umatnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang Nabi jumpai di Madinah. Yahudi dulu nih, bukan Yahudi yang sekarang. Yahudi yang masih berpegang kepada Tauratnya Nabi Musa. Mereka berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram. Dan 10 Muharram juga gugurnya Sayyidina Husain, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cucunya baginda Nabi, cucunda Nabi Sayyidina Husain. Beliau gugur di medan Karbala hari Asyura 10 Muharram tahun 61 Hijriyah. Juga pada hari Asyura kita membaca Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas kulhu 1000 kali. Kalau bisa sampai tembus 1000 kali baca surah Al-Ikhlas, suratul Tauhid, suratul apa nama lain daripada suratul Ikhlas, suratul Tauhid, surah At-Tauhid, surah Al-Ikhlas. Dan masih ada lagi nama-nama yang lain surah Al-Ikhlas. Kita baca 1000 kali kalau bisa. Kalau nggak mampu 1000 kali ya sedapatnya deh. Sedapatnya semampunya dapat 500, 200, 300 baca Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Dan juga ada amalan dari guru kami Habib Salim bin Abdullah Syatiri rahimahullah. Ulama besar di Tarim di Hadramut. Yang beliau juga mengajar di Madinah, mengajar di beberapa tempat yang lain. Yang wafat beberapa tahun yang lalu, Habib Salim Asy-Syatiri, beliau menganjurkan ada amalan dari para aulia, ulama-ulama besar sebelum beliau, yang beliau dapatkan dari wali kutub, ulama besar di Tarim, Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Siapa orang yang dia meletakkan air mawar di finjan, di cangkir atau di wadah, lalu dia bacakan Al-Fatihah 7 kali, wa huwa nadhurun ilaihi, sambil dia pandang itu air mawar dibacain Fatihah 7 kali sambil dipandang, setelah itu diusapkan ke wajah dan kepala. Dan kepada orang-orang yang dia inginkan, kepada anak istrinya diusapin ke wajah dan kepala anak istrinya. Akan dipelihara hufidha min jami'il asqam wal ilal. Allah Ta'ala akan pelihara dari segala macam penyakit. Akan dijauhkan dari segala macam penyakit sepanjang tahun. Siapa orang yang membaca surah Al-Fatihah 7 kali pada air mawar dan dilihat itu air mawarnya sambil dipelototin sambil dilihat 7 kali Bismillahirrahmanirrahim 7 kali Fatihah 7 kali sambil dipandang, habis itu diusapkan ke wajah dan kepala. Bukan hanya ke dirinya tetapi juga kepada orang-orang yang dia inginkan. Wa ila man yuhibbu, dan kepada orang yang dia inginkan daripada keluarganya diusapkan, akan dipelihara oleh Allah dari sepanjang tahun tersebut dari segala macam penyakit. Jadi Fatihah 7 kali di air mawar, ma'ul warad air mawar. Ya mungkin hanya itu sebagian daripada amalan di hari Asyura. Ziarah orang alim, juga ziarah ulama. Dianjurkan pada hari Asyura memakai sifat mata atau al-iktihal. Memakai sifat mata al-iktihal, celak, kata orang Jawa, celak.
Tapi yang di dalam hadis yang dianjurkan oleh Nabi pada hari Asyura, puasa dan tausi'ul iyal, meluaskan, menambahkan uang belanja. Bagi juga ke tetangga, jangan cuma buat kita doang, dirian, anak bini kita, keluarga kita. Masak yang banyak, bagikan ke tetangga. Beberapa rumah yang cukup dah, secukupnya kita, 2 rumah, 3 rumah tetangga kita. Jangan masak enak, wah tetangga nyium baunya doang. Tetangga cuma nyium baunya doang. Oh si anu, waduh masak enak banget ya nih. Lu dapat baunya doang, kagak dibagi. Kesian, teganya. Sungguh terlalu. Nabi mengatakan kalau kita masak yang berkuah, yang bersayur, maka banyakin kuahnya, bagiin ke tetangga. Tapi yang dibagiin ke tetangga bukan kuahnya doang. Jangan cuma kuahnya doang, isinya juga, dagingnya dikasih. Bukan cuma kuahnya doang, tetangga dibagi kuahnya doang. Ya, tetangga habis itu dia ngerutu, ngedumal. Ini dibagi sop kuahnya doang, kagak ada dagingnya nih. Jadi ya isinya juga tentunya, bukan cuma kuahnya aja. Pada hari Asyura khususnya kita puasa, nah sebelum kita berbuka, bagikan masakan yang kita masak di rumah kita kepada para tetangga. Lanjutan dari kitab Bidayatul Hidayah halaman 121, betul ya? 121. Tsumma idza asfaratis syamsu, terakhir sampai disebut kemarin, tsumma idza asfaratis syamsu, apabila matahari telah menguning, fajtahid an ta'uda ilal masjid qabla al-ghurub, maka kau bersungguh-sungguhlah, usahakan kembali ke masjid sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib. Al-ghurub terbenam, maghrib waktu terbenam. Waktu terbenam matahari disebut maghrib. Maroko yang ada di utara bagian barat benua Afrika sana disebut juga maghrib, karena tempat terbenamnya matahari. Wa tashtagila bit tasbih wal istighfar, dan sibukkan dirimu dengan memperbanyak tasbih dan istighfar. Fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu'isy syamsi, karena keutamaan waktu ini sebelum maghrib sama seperti keutamaan sebelum terbit matahari. Sama seperti keutamaan antara waktu subuh dan terbit matahari. Antara subuh sampai isyraq terbit matahari itu kan waktu yang mulia, waktu yang luar biasa keistimewaannya, dan juga diperhatikan oleh para aulia, sangat-sangat diperhatikan untuk dihidupkan waktu antara subuh hingga terbit matahari. Jangan kita tidur, makanya tidur habis subuh itu mencegah rizki. As-subhatu tamna'ur rizqa. As-subhatu tamna'ur rizqa. Jadi tidur habis subuh itu mencegah rizki, khususnya sampai sebelum isyraq, sebelum terbit matahari. Setelah terbit matahari kita sholat sunnah isyraq, sholat duha, habis itu mau tidur. Mungkin jam 8, jam 9, malamnya habis begadang kurang tidur, atau jam 9, jam 10 itu tidur qailulah namanya. Tidur sebelum zuhur, tidurnya orang-orang soleh, para ulama-ulama yang ahli bangun malam, para solehin yang mereka ahli bangun malam, suka qiyamul lail, tahajud, berzikir, istighfar, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena mereka suka bangun malam, qiyamul lail, maka untuk menyegarkan badannya dan agar supaya kuat bangun malam, maka ada disunahkan tidur qailulah. Tidur qailulah sebelum zawal, sebelum zuhur. Itu para aulia, orang-orang soleh, mereka tidur sekitar 1 jam, 2 jam, 1 jam, 2 jam di waktu tersebut, jam 9, jam 10 sampai zuhur. Tidur qailulah namanya. Qilu fa inna syaitana la taqil, kata Nabi. Tidur qailulah lah kalian, karena syaitan itu tidak tidur di waktu itu, tidak tidur qailulah. Setan tidurnya habis subuh. Setan tidurnya habis subuh, pas mau maghrib juga, makanya kita makruh jangan tidur habis subuh langsung, jangan tidur sebelum maghrib. Dan kalau kita tidur sore sebelum maghrib itu biasanya bangunnya suka pusing ya, suka linglung, bingung. Ini jam berapa sih? Ini waktu jam berapa? Padahal sih maghrib, padahal habis maghrib. Dia tidur mungkin setengah 5, jam 5, disangkanya malam, disangkanya siang atau subuh, katanya maghrib. Suka bingung gitu. Kalau diistiqomahkan tidur sore 40 hari tidur sore, bisa gelo, bisa gila. Orang yang istiqomah continue 40 hari tidur sore,
maka bisa gila. Ini pernah dibuktikan oleh seseorang zaman dulu. Wah, apa benar nih? Saya suka tidur sore nih. Akhirnya dia tidur 40 hari berturut-turut. Habis kelar 40 hari tidur, sore didatangi rumah gurunya. Jam berapa? Jam 2 malam. Jam 2 malam lewat tengah malam. Diketok-ketok, digedor-gedor rumah gurunya. Ya Syekh, ya Fulan, tok, ya ulama. Akhirnya bangun juga gurunya. Engkau bilang siapa orang yang tidur 40 hari sore bisa gila? Mana saya nggak gila? Mana bukti saya nggak gila? Ente nggak gila? Ini dengan ente datang jam segini nih ke rumah aneh nih, ini pertanda ente gila. Menandakan kamu nih gila, datang ke rumah orang jam segini. Jam 2. Bukan antar kayak habis subuh gitu. Ini pertanda ente udah gila namanya. Dengan datangnya ente jam segini, ente udah gila. Ente kagak sadar. Udah gila namanya ente nih. Oh ya gitu ya. Ah, masa aja. Tidur sore 40 hari. Jadi tidur habis subuh, tidur sore menjelang maghrib itu juga, kecuali mungkin darurat. Kita mungkin lelah, capek seharian, habis kerja atau dari mana, dari semalam kurang tidur dari sebelumnya. Ya tidur sore itu nggak sengaja, darurat sekali-kali itu nggak apa-apa. Nggak sengaja ketiduran. Tapi kalau bisa jangan sampai disengaja tidur habis sore itu, habis asar. Nah, keutamaan waktu sebelum maghrib itu sama seperti keutamaan waktu antara subuh hingga isyraq terbit matahari. Makanya harus kita hidupkan. Ya, biasanya sebelum maghrib seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, Nabi beristighfar 27 kali. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbighfirli. Hafal enggak tuh? Udah hafal ya insyaallah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbighfirli. Dan juga yang lengkap zikir-zikir Nabi sebelum maghrib di sore hari ya di wirdul latif. Jadi wirdul latif itu dibaca ba'da subuh dan ba'da asar sore menjelang maghrib, khususnya menjelang maghrib. Jam 5:30 kita baca wirdul latif juga selain ba'da subuh. Tapi di situ ada yang dirubah. Yang kata atau kalimat Allahumma inni asbahtu jadi ganti dengan Allahumma inni amsaitu. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatmim ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Diganti dengan Allahumma inni amsaitu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin. Jadi asbahtu, aku memasuki waktu pagi, diganti dengan Allahumma inni amsaitu. Amsa yumsi, masuk waktu sore. Amsaitu, saya memasuki waktu sore. Allahumma inni amsaitu, pengganti dari Allahumma inni asbahtu. Jadi Allahumma inni asbahtu diganti dengan Allahumma inni amsaitu. Dan wa ilaihin nusyur diganti dengan wa ilaihil masir. Wa ilaihin nusyur diganti dengan wa ilaihil masir. Yang kalimat wa ilaihin nusyur diganti dengan wa ilaihil masir. Nah, begitu juga setelah maghrib kan kita baca setelah istighfar assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah salam astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kita membaca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, setelah selesai 10 kali setelah maghrib membaca itu 10 kali wa ilaihil masir. Tapi kalau pada subuh setelah 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaihin nusyur. Kalau pagi. Kalau subuh wa ilaihin nusyur setelah membaca la ilaha illallah 10 kali wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaihin nusyur. Itu kalau ba'da subuh. Kalau ba'da maghrib la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaihil masir. Jadi kalau ba'da maghrib wa ilaihil masir, kalau ba'da subuh wa ilaihin nusyur. Itu sunnah baca itu 10 kali ba'da maghrib dan ba'da subuh. Setelah salam itu dibaca 10 kali ba'da salat maghrib dan ba'da salat subuh. Tapi sebelumnya istighfar dulu 3 kali afdhalnya. Astaghfirullah, 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 atau astaghfirullahaladzim, 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 membaca la ilaha illallah wa la syarikalah.
Tapi kalau selain subuh sama maghrib, langsung setelah istighfar, Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam, wa adkhilna jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Tapi khusus ba'da subuh dan ba'da maghrib, setelah istighfar kita membaca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, setelah wa huwa ala kulli syai'in qadir, kalau maghrib wa ilaihil masir. Kalau subuh setelah wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaihin nusyur. Begitu. Di sini begitu, udah belum? Belum. Jadi setelah wa huwa ala kulli syai'in qadir, setelah kalau maghrib itu wa ilaihil masir, kalau subuh wa ilaihin nusyur. Nah, setelah itu baru Allahumma antas salam wa minkas salam. Jangan Allahumma lantas jalan. Tapi Allahumma antas salam. Ini assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri, langsung jalan. Padahal kagak ngapa-ngapain, nggak mau ngapa-ngapain, langsung diri. Ada juga biasanya orang-orang di luar kita tuh, yang anti maulid, yang anti tahlilan, yang nggak mau pakai kunut. Jadi imam sholat baca zikir setelah sholat, bahkan dia berdoa diimami sama jamaah makmum yang lain, dia karena dia ya, sudah saudara kita, itu saudara kita, mereka tetap saudara kita yang harus kita rangkul, kita ajarin. Ini enggak, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung diam aja. Ada begini, wah sombong banget. Si imam berdoa ngangkat tangan, yang lain pada ngaminin doanya imam, dia begini aja, nggak mau mengamin doanya imam. Habis itu langsung jalan. Di sini ada nggak yang begitu di Baitur Rahman? Hah? Ada juga kali ya? Ada juga yang Allahumma lantas jalan tuh. Setelah salam Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma antas salam ya. Ya kita, kalau kita kenal kita samperin, kita doain. Kita sampaikan ke mereka bahwasanya zikir-zikir setelah sholat itu sunnah. Nabi itu sama para sahabat habis selesai salam dari sholat gemuruh masjidnya Nabi, dan para sahabat itu zikir bersama, zikir berjamaah dengan jahar. Zikir jahar itu ada tuntunannya, ada ikutannya, sunnah, bukan bid'ah, bukan nggak ada dasarnya, bukan nggak ada tuntunannya, bukan nggak ada riwayatnya, ada riwayatnya banyak dalam hadis. Makanya baca itu kitab, jangan ngajinya lewat Google, jangan katanya ngajinya, jangan katanya kata si anu bid'ah ya zikir jahar habis sholat, pahala lu bau menyang. Wah, dibilang bid'ah. Ya Allah, Nabi, sahabat, para aulia, wali-wali, para habaib, para kiai-kiai dulu, guru-guru kita, para muallim di Betawi khususnya tuh, itu habis sholat maghrib, habis sholat subuh tuh zikir panjang, banyak bacaannya, zikir-zikirnya banyak. Di kitab Al-Azkar Imam Nawawi ada, dan di kitab-kitab yang lain banyak, dalilnya juga banyak. Ini dibilang bid'ah, dibilang gak ada dasar hukumnya karena mereka kagak ngaji. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Azza wa Jalla, wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Qala Allah Azza wa Jalla, wa sabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Jadi sebelum terbit matahari, sebelum isyraq, setelah subuh, dan sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib, dianjurkan oleh Allah. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berzikir, untuk bertasbih. Tuh. Yang nyuruh Allah. Yang nyuruh kita zikir sebelum subuh, sebelum maghrib. Maksud saya sebelum maghrib dan setelah subuh itu Allah. Sebelum terbit matahari, setelah subuh, dan sebelum terbenam matahari maghrib, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bertasbih dan berzikir kepadanya. Waqra qabla ghurubi syamsi, dan bacalah sebelum terbenam matahari, wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha wal muawwidzatain. Surah wasyamsi wal laili sama muawwidzatain al-falaq dan an-nas. Wasyamsi wal laili itu bergandengan. Wasyamsi wal laili wa duha, tapi wa duhanya di sini enggak disebutkan ya. Wasyamsi wal laili lalu muawwidzatain. Berurutan setelah wasyamsi wal laili, urutan berikutnya. Setelah itu juga baca surah Al-Mu'awwidzatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebelum terbenam matahari. Jadi sebelum maghrib sambil ngopi boleh sambil ngopi.
Sambil ngopi baca wasyamsi wadduhaha wasyamsi wadduhaha wal qamar idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha hingga akhirnya, dan wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta hingga akhirnya. Wasyamsi dan wal laili sambil ngopi, sambil kongko-kongko sore. Jangan ngobrolin si anu si fulan yang lagi nyapres, si anu ngobrolin apa, ngomongin apa lagi, kereta yang di Semarang, kecelakaan kereta atau ngomongin utang negara sekian ribu triliun. Ngapain? Apa urusan ente? Manfaatnya apa? Pahalanya apa? Nggak ada pahalanya. Tapi kalau ente baca walaili, baca wasyamsi sambil ngobrol, dapat pahala, berkah. Rezeki kita bakal ditambah sama Allah, bakal lancar. Urusan kita dimudahkan oleh Allah. Hati kita tenang, tentram, nyaman, batin enak, nikmat. Tapi kalau ngomongin orang mulu, apalagi ngomongin pejabat ini, ya Allah, udah dosa. Kalau ya kita omongin personalnya orangnya, baik pejabat, orang biasa, kita omongin kejelekannya, itu ghibah, haram. Dosa. Daripada kita ghibah, ngegosip, menggunjing, ngerumpi, diperhalus bahasa, padahal sih ghibah itu ya. Ghibah cuman diperhalus, gosip, ngerumpi. Dulu ada namanya lenong rumpi. Jadi itu jangan sambil kita ngerumpi, sambil kita ngegosip, naudzubillah, sambil ngopi, sambil kita baca walaili, baca wasyamsi. Sambil kita ngopi sebelum maghrib, sore-sore tuh di pojokan sana tuh. Siapa yang suka ngopi di situ tuh? Pojokan tuh enak tuh ya kayaknya, enak, asyik tuh di pojokan situ. Kalau nggak di warteg depan, di warteg depan, sambil baca wasyamsi, sambil baca walaili, sambil baca sholawat, sambil baca muawwidzatain. Wah, berkah rezeki kita. Itu kopi yang diminum, yang masuk ke perut kita, dia mendoakan. Wah, dia girang, senang diminum sama orang yang baca Al-Quran, diminum sama orang soleh. Tapi kalau diminum sama orang-orang bejat, ngomongin maksiat, ngomongin yang jelek, apalagi ghibah namimah, itu ngutuk. Itu kopi yang diminum sama dia sambil ngutukin dia, sambil mencela dia, sambil maki-maki dia. Kurang ajar gue diminum sama si fulan. Kurang ajar gue, nyesel gue masuk ke perutnya si fulan. Gue sial nih, apes nih masuk ke perutnya si fulan. Tapi yang diminum sama orang soleh, wah dia beruntung, dia girang, senang tuh kopi itu. Makanan. Jadi sebelum maghrib kita baca wasyamsi dan walaili idza yaghsha dan muawwidzatin al-falaq dan an-nas. Wal taghrub alika syamsu wa anta fil istighfar. Dan ketika matahari terbenam maka engkau dalam keadaan beristighfar. Ketika matahari terbenam, apa namanya? Sunset. Sunset, ketika matahari terbenam, sunset. Kalau terbit, sunrise. Maka ketika sunset, terbenam matahari, kita dalam keadaan beristighfar. Apalagi waktu kita ngelihatnya di laut. Lihat sunset, terbenam matahari di laut. Itu matahari kayak nyemplung ya. Kayak masuk ke dalam laut ya. Kayak masuk, kayak nyemplung ke dalam laut ya. Padahal bukan nyelam ke dalam laut. Bukan terbenam masuk ke dalam laut, ya jauh sono. Di ufuk barat. Tapi dalam penglihatan kita, pandangan kita seakan-akan nyemplung masuk ke dalam laut. Nah, sambil di pantai, apalagi lebih asyik tuh sambil kita ngopi, ya salam. Sambil ngopi, ngeliat sunset, matahari terbenam, baca ini. Baca wasyamsi walaili muawwidzatain dan istighfar. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu atubu ilaih rabbighfirli. Jangan terbenam matahari sambil nonton sinetron. Terbenam matahari sambil ngopi, sambil ngegosip, sambil makan apa? Makan rengginang. Sambil makan rengginang, sambil ngopi, sambil istighfar. Jangan sambil ngegosip, ya Bu ya. Wah, enak banget. Enak banget tuh sore-sore. Jadi sambil istighfar, sambil baca wasyamsi walaili dan yang lainnya. Fa idza sami'tal adzana fa'ajib, apabila engkau mendengar adzan bukan ajan. Ajan, ajan. Adzan bukan ajan. Adzan pakai dzal, adzan.
Jangan dipanjangin juga alifnya, jangan adzan. Kalau adzan artinya telinga, kuping. Bentuk jama dari udhun. Kalau satu udhun, udhunun telinga, udhun. Kalau banyak adzan. Ayo siapa yang mau adzan, yang mau telinga, yang mau kuping, yang mau adzan, yang mau adzan, yang mau adzan bukan adzan, jangan dipanjangin a-nya. Apa itu adzan? Al-i'lam di dalam bahasa fil lughatan al-i'lam, pengumuman. Pengumuman. Bahasa Betawinya attention ya. Yeah. attention. Menurut istilah wa syar'an, menurut istilah adzan itu zikrun makhsusun. Zikir yang khusus, zikir tertentu untuk menandakan masuknya waktu salat fardu. Li'ilami waqti salatin mafruḍah atau waqti salatin maktubah. Zikir tertentu untuk menandakan masuknya waktu salat fardu, itu yang disebut dengan adzan dalam istilah. Definisi adzan: zikir tertentu, zikir khusus atau zikir tertentu yang dibaca atau dikumandangkan sebagai pertanda masuknya waktu salat fardu. Tapi kalau selain salat fardu nggak pakai adzan, seperti salat Id, salat gerhana, as-salatu jami'ah rahimakumullah, nggak pakai adzan. Nggak pakai adzan, itu untuk salat fardu adzan itu. Kalau untuk salat sunnah seperti salat Idul Fitri, Idul Adha, salat gerhana, kusuf dan khusuf, khusufus syams dan khusuful qamar, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Pakai as-salatu jami'ah, bukan pakai adzan. Adzan yang dulu Nabi ketika akan bermusyawarah dengan para sahabat, Nabi mengatakan untuk masuknya waktu sholat fardu itu, untuk menandakan masuknya waktu sholat fardu, kita sebagai tandanya pakai apa nih? Ada yang mengusulkan dengan menyalakan api seperti orang Majusi, Nabi nggak setuju. Ada yang mengusulkan dengan memukul lonceng, bidakil jaras, dengan memukul jaras lonceng, Nabi nggak setuju. Seperti orang Nasrani. Ada dengan trompet, Nabi juga nggak setuju. Akhirnya ada seorang sahabat, Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, kalau nggak salah Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu arba, beliau bermimpi diajarin kalimat-kalimat adzan yang sekarang itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi takbir 4 kali. Setelah itu asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Yang terakhir kalimat tauhid la ilaha illallah juga 1 kali. Jadi kalimat adzan itu diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Sayyidina Abdullah bin Zaid di dalam mimpinya. Lapor sama Nabi, Nabi setuju. Nah ini yang saya terima, ini yang saya terima, ini kita kumandangkan adzan, kalimat-kalimat sebagaimana di dalam mimpinya Abdullah bin Zaid. Gak lama kemudian datang Sayyidina Umar bin Khattab, yang akan menjadi Amirul Mukminin nanti setelah Nabi. Maka datang Sayyidina Umar bin Khattab juga radhiyallahu an, berkata seperti itu, saya juga mimpi yang sama persis seperti ini ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar juga bermimpi yang sama. Diperintahkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Ada lagi siapa yang muadzinnya Nabi? Abdullah bin Ummi Maktum. Ada lagi Abu Mahdhurah. Selain Sayyidina Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum. Dan juga Abu Mahdhurah, tapi yang paling terkenal Bilal. Sampai orang yang adzan sekarang disebut Bilal. Yang mengumandangkannya yang pertama kali Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habashi. Dari Habasyah, dari Ethiopia, Afrika. Dari Ethiopia, Habasyah. Al-Habashi, bukan Al-Habshi. Bukan Al-Habshi, tapi Al-Habashi. Habasyah, nisbah ke Habasyah dari Afrika. Seorang yang diperbudak oleh Umayyah bin Khalaf. Majikannya Umayyah bin Khalaf akhirnya ketika disiksa oleh si Umayyah bin Khalaf, dibeli sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dibeli itu Sayyidina Bilal bin Rabah kan diperbudak, jadi hamba sahaya budak sama Umayyah bin Khalaf. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membelinya. Setelah dibeli sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan dimerdekakan, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warḍah. Ketika beliau akan wafat, istrinya wa karba sedih.
Aduh, kesian Bilal meninggal. Aduh, sedih. Itu yang diungkapkan oleh istrinya. Maka Sayyidina Bilal mengatakan, la taquli wa karba bal quli wa farhata wa tarabah wa farhata gadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Jangan kau katakan sedih, jangan kau katakan saya begini dan begitu. Enggak, justru saya senang. Alangkah gembiranya saya, alangkah senangnya saya karena akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ini perjumpaan, ini waktu momen yang sangat luar biasa, indahnya buat saya. Hari perjumpaan, saat perjumpaan saya dengan Nabi. Jangan dibilang sedih, jangan dibilang susah. Justru ini adalah kegembiraan buat saya, kesenangan buat saya karena akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi usahakan ketika terbenam matahari engkau dalam keadaan beristighfar, kata Imam Ghazali. Fa idza sami'tal adzana fa'ajib, jika engkau mendengar adzan. Jadi adzan, al-adzan, jika engkau mendengar adzan fa'ajib, maka jawablah. Wa qul ba'dahu, dan ucapkan, baca setelahnya, Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailik wa idbari naharik wa huduri salatik wa aswati du'atik an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah. Ini kelanjutan dari doa ba'dal adzan. Jadi kalau adzan maghrib sama adzan subuh ada tambahannya. Allahumma hadza iqbalu lailik. Itu kalau adzan maghrib, ya Allah inilah malammu telah datang, telah tiba. Wa idbaru naharik, dan siangmu telah pergi. Wa aswatu du'atik, dan doa orang-orang yang berdoa, suara orang-orang yang berdoa kepadamu. Nah, sementara di sini ada tambahan, Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailik, ya Allah aku memohon kepadamu ketika datangnya waktu malammu. Ketika datangnya waktu malammu, inda iqbali lailik wa idbari naharik, dan ketika berlalunya siangmu. Jadi ketika adzan maghrib kan malam datang, siang pergi. Malam, inilah malammu telah tiba, telah datang, dan siangmu telah pergi, telah berlalu. Wa idbari naharik. Pas adzan subuh kebalikannya. Allahumma inni as'aluka inda iqbali naharik, dibalik. Wa idbari lailik. Dengan adzan subuh, masuk waktu subuh, inilah siangmu telah datang dan malammu telah pergi. Kalau maghrib, malammu telah datang, siangmu telah pergi, gantian, kebalikan daripada subuh. Atau dibaca di luar doa ba'dal adzan, dipisah dari doa ba'dal adzan. Itu juga sebagian ulama memisahnya. Seperti ucapan ketika mendengar adzan maghrib, Allahumma hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Boleh juga dibaca waswatu du'aik, du'aika atau du'atika, pakai hamzah atau pakai ta. Waswatu du'atik atau waswatu du'aik antaghfirli. Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailik wa idbari naharik wa huduri salatik, dan kehadiran salatmu. Wa aswati du'atik, dan suara-suara orang yang berdoa kepadamu. Antutia Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'thu maqaman mahmudan alladzi wa'anta innaka la tukhliful mi'ad. Setelah selesai doa adzan, tambahkan rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya. Yang kelima, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi rabbighfirli wali walidayya 4 kali, yang kelimanya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan sebagian ulama wassalihin, para aulia, mereka juga menambahkan doa Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wa dunya wal akhirah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Selesai, kelar. Dan di pertengahan adzan, ketika ada si muadzin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, juga ada amalan. Kita cium kuku ibu jari kita. Kuku ibu jari jempol kita cium sambil membaca marhaban bi habibi wa qurrati aini sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicium kuku jempol kita dan diletakkan di mata. Insyaallah tidak akan sakit mata.
orang yang mencium ibu jarinya, kuku ibu jarinya sambil membaca marhaban bi habibi wa qurrati aini sayyidina Muhammad. Marhaban bi habibi wa qurrati aini sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cium kuku ibu jari kita dan kita letakkan, kita usapkan di mata, tidak akan sakit mata kata para ulama. Dan yang pertama mencium kuku ibu jarinya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam rindu sama Nabi Muhammad. Nanti ada Nabi yang terakhir yang bernama Muhammad. Saya rindu ya Allah, saya pengen ngelihat ya Allah. Ada riwayat seperti itu. Akhirnya Allah Ta'ala perlihatkan di kukunya Nabi Adam. Celing, ada Nabi Muhammad. Kalau bahasa kita celing itu. Bukan simsalabim, bukan celing, bukan. Tiba-tiba ada, itu terlihat. Jadi sosoknya Nabi Muhammad itu, rupanya Nabi Muhammad yang indah, yang sempurna ada di kukunya Nabi Adam. Dicium sama Nabi Adam. Dicium, diletakkan di matanya. Itu makanya para ulama mencium kuku ibu jarinya ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, muadzin si Bilal mengumandangkan itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita membaca marhaban bi habibi wa qurrati aini sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cium kuku ibu jari atau jempol kita letakkan di mata. Marhaban bi habibi wa qurrati aini sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi habibi wa qurrati aini sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini amalan yang luar biasa. Jarang orang yang tahu, walaupun ada yang tahu jarang ngamalin, malas. Jadi setiap adzan sholat 5 waktu, pas kita ingat, oh iya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nih, langsung kita marhaban bi habibi wa qurrati aini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah adzan kita membaca doa. Setelah doa ba'dal adzan pun ada lagi kalau sholat subuh ya, kalau sholat subuh setelah kita sholat fajar itu kita berbaring ke kanan menghadap kiblat. Ini khusus sebelum sholat subuh, setelah kita sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh atau sholat sunnah fajar namanya. Baik sebelum kita membaca doa fajar yang sudah kita baca di awal kitab Bidal Hidayah, baik sebelum kita doa fajar atau setelah kita membaca doa fajar, terserah. Walhasil sebelum kita sholat fardu subuh berbaring dengan lambung kanan menghadap ke kiblat, ya, kayak orang mati gitu, seperti jenazah di dalam kubur, berbaring ke kanan menghadap ke kiblat. Kita membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar atau ajirna minan nar. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar. Boleh ajirna nahnu atau ajirni minan nar. Ajirni minan nar atau ajirna minan nar. Itu juga amalan dari para aulia. Kalau berbaringnya sunnah Nabi, berbaring sebelum sholat subuh untuk mengingatkan kita akan kematian, biar kita ingat mati, kita ini semuanya camat, calon mati, kita semua akan wafat, akan meninggal. Alhamdulillah sekarang kita masih diberi umur panjang oleh Allah, kesempatan, waktu untuk bertobat, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki sholat kita. Tsumma sholil fardhu ba'da jawabil iqamah. Kemudian salatlah fardhu setelah menjawab iqamah. Dan sunnahnya dia yang adzan, dia yang iqamah. Yang qomat dia yang adzan. Jangan yang qomat beda, yang qomat lain. Mana muadzin lagi enggak tahu tuh lagi ngopi di luar. Lagi ngopi di luar. Suruh dia masuk. Dia yang qomat. Yang qomat dia yang adzan. Jangan yang qomat beda, yang qomat beda, yang adzan beda. Jangan yang qomat sama yang adzan beda orang, sunnahnya satu orang. Yang adzan dialah yang qomat atau iqamah. Dan sunnahnya lagi kalau kita mengumandangkan adzan itu jangan duduk, berdiri. Sunnahnya kita jangan berhadas, kita bersuci, jangan belum punya wudu. Wudu dulu baru adzan. Jangan takut, malu. Takut dibilang telat, di masjid yang lain udah adzan, di masjid anu udah adzan, di musala-musala yang lain udah pada adzan, saya belum adzan nih, saya yang tugas nih, langsung buru-buru adzan padahal dia belum wudu. Sunnahnya berwudu, sunnahnya wudu dulu baru adzan, jangan main adzan aja, belum wudu belum main adzan aja. Dan juga
Selain dalam keadaan bersuci, sunnahnya adzan itu berdiri, jangan duduk, jangan mojok di sono begini. Allahu Akbar. Jangan sambil rebahan, jangan sambil duduk begini. Ada capek, gue capek, malas diri nih, mojok di sana. Adzan sih duduk ya. Kecuali mungkin nggak ada yang bisa adzan, kebetulan dia sakit nggak bisa berdiri, baru dia duduk. Jadi sunnahnya berdiri, dan sunnahnya juga bersuci. Jangan kita belum wudu, jangan dalam keadaan berhadas. Dan sunnahnya juga adzan yang suaranya lantang. Yang suaranya lantang apalagi bagus, suara itu sunnah. Makanya mana anak muda di sini nih? Hah? Anak mudanya mana nih Baitur Rahman nih? Ya Allah. Tapi kalau lagi maulid mah ada ya. Atau kemarin pas 1 Muharram. Malam 1 Muharram pawai, banyak bocah-bocah anak remaja nih. Yang muda-muda. Pas giliran ngaji pada kemana nih? Dibilangin, dikasih tahu ya, diajak atau mungkin mereka nggak mau gabung sama yang tua kali ya. Maunya dipisah, anak remaja biasanya pengajiannya. Nah ini kemudian sholatlah fardu setelah menjawab iqamah. Jadi iqamah juga dijawab, bukan cuma azan doang yang dijawab. Nah setelah qomat kita membaca aqamahullahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Aqamahullahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard waj'alni min salihi ahliha. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bagus mendirikan sholat, termasuk orang-orang yang mendirikan sholat dengan bagus. Jadi kita membaca aqamahullahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Ada yang membaca waj'alni pakai fi'il amr, ada yang membaca pakai fi'il madhi waja'alani min salihi ahliha. Semoga Allah Ta'ala menjadikanku termasuk orang yang bagus yang mendirikan sholat. Waja'alani min salihi ahliha. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Jadi setelah qomat bacanya itu bukan doa ba'dal adzan. Bukan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Nah, bacaan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu setelah adzan. Bukan setelah qomat. Jadi setelah qomat masih banyak orang yang habis qomat Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qaimah. Padahal habis qomat itu bukan baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, tetapi membaca aqamahullahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Setelah itu sebelum takbir ada sunnah di dalam kitab Al-Adhkar, Nabi membaca sebelum takbir Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Jadi sebelum kita takbiratul ihram, pas sudah berdiri di shaf, rapat lurus di shaf, sebelum takbir kita membaca Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku yang paling utamanya yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Itu sebelum takbir. Wallahu a'lam bissawab. Wa shalli ba'da dzalika qabla an tatakallama rak'atain fa innahu maratibatul maghrib. Dan setelah itu engkau salatlah sebelum engkau berbicara 2 rakaat. Jadi bahkan sunnahnya itu kita habis wudu itu jangan bicara. Habis wudu langsung salat. Setelah wudu sampai sholat, sampai kita mau sholat itu jangan berbicara, diam. Kecuali zikir, istighfar, sholawat, zikir. Jadi jangan ngobrolin urusan dunia, jangan kita ngomongin urusan dunia. Habis wudu itu langsung kita sholat, baik sholat fardu langsung atau sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya silahkan. Ya, boleh aja, boleh. Dan memang seperti itu. Ya, disunahkan pindah. Memang disunahkan pindah. Disunahkan posisi yang qomat itu berbeda dengan posisi adzan. Ya, walaupun geser, walaupun beda orang. Oh, beda orang. Oh, sunahnya itu satu orang, yang adzan yang qomat. Di sini qomat di sana. Dan itu makruh berarti. Makruh. Sunahnya yang qomat yang adzan. Oh ya, Jumat ini. Oh Jumat, oh iya Jumat. Kalau Jumat iya. Kan adzan juga, dia muadzin juga kan. Iya, muadzin juga. Kecuali dalam salat fardu yang adzan sama yang qomat beda. Kalau Jumat kan dia adzan juga.
Dan juga disunahkan lagi posisi qomat dengan azan itu berbeda, ada perbedaan. Azan disunahkan begini, kita meletakkan telunjuk di kuping kita biar supaya, jadi kalau kita tutup telinga itu biasanya dia lebih lantang suara. Makanya disunahkan begini, disunahkan memasukkan telunjuk ke lubang telinga, kita masukin, kita sumpel pakai telunjuk. Tapi kalau qomat enggak, begini aja. Kalau qomat enggak disunahkan begini. Kalau qomat kita lurus tangan. Karena qomat orang udah pada hadir. Kalau adzan kan jauh orang yang budak, yang bolot, yang dari jauh dia yang enggak dengar suara, yang budak atau dia yang enggak mendengar walaupun udah pakai speaker. Tapi ketika ngeliat ada orang begini, dia tahu, oh tuh adzan tuh. Sebagai pertanda bahwa itu dia lagi adzan, kelihatan sama orang yang budak, sama orang yang tuli. Sama orang yang tuli kelihatan, oh adzan tuh. Karena begini tandanya, untuk menandakan bahwa dia sedang adzan. Bagi orang yang tuli, yang tidak mendengar, dengan dia melihat begini berarti dia tahu bahwa itu dia sedang adzan. Dan juga adzan itu di tempat yang tinggi. Kalau zaman dulu di menara, tempat yang tinggi karena belum ada speaker. Nah sekarang udah nggak perlu ke tempat yang tinggi, udah ada speaker, udah ada pengeras suara. Dan juga disunahkan posisinya berbeda. Jadi dia bergeser adzan dan iqamah. Misalkan adzan di sini, qomatnya sebelah sini gitu, geser walaupun sedikit. Walaupun geser sedikit, posisi iqamah atau qomat berbeda dengan adzan, atau dia bergeser sedikit walaupun tidak jauh. Dan adzan walaupun dari anak yang mumayyiz yang belum baligh sah walaupun anak-anak yang belum baligh yang mengumandangkan adzan itu tetap sah. Sunahnya menghadap kiblat, berdiri menghadap kiblat dalam keadaan berwudu. Dan orang yang suka mengumandangkan adzan, al-muadzinuna atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Nanti kata Nabi, lehernya itu panjang, atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Artinya bukan lehernya panjang kayak jerapah. Lehernya panjang itu atwalu a'naqan, itu majaz. Itu kiasan, dia tinggi kedudukannya. Dia diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala yang suka mengumandangkan adzan. Bahkan mana yang lebih utama, muadzin atau imam? Ada selisih beberapa pendapat para ulama, para fuqaha. Ada yang mengatakan muadzin lebih utama karena dia yang manggil orang salat. Ada yang mengatakan imam yang lebih utama daripada muadzin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keutamaan tentunya kepada para muadzin, seperti tadi itu akan diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah taala nanti di akhirat. Lau ya'lamun nasu ma fin nida wa safil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu alaih. Jika orang-orang tahu apa-apa pahala-pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah taala untuk orang yang mengumandangkan adzan dan yang sholat di shaf pertama, niscaya mereka akan membuat lotre, akan membuat undian. Gantian, jangan ente mulu yang adzan, ana dong, ana juga mau. Gantian, jangan ente mulu yang sholat di shaf pertama, di shaf awal, ana juga mau dong. Bakal berebut orang. Tsummalam yajidu, dan mereka tidak mendapatkannya kecuali mereka akan membuat undian, niscaya mereka akan membuat undian. Jadi jamaah Masjid Baitur Rahman, nanti yang sholat subuh di shaf pertama si fulan, si anu. Nanti yang zuhur gantian, jangan dia yang di shaf pertama, si fulan yang belum nih. Bakal berebut orang untuk sholat di shaf pertama, shaf awal. Kalau tahu, tapi kita malah kalau kita kagak tahu malah udah ente aja deh. Kan andal-andalan malah. Udah ente aja yang imam, udah ente aja yang di shaf pertama deh. Ente aja yang adzan deh, anak nggak bisa. Saya nggak bisa nih, suara saya nggak bagus. Nggak apa-apa walaupun suaranya nggak bagus. Tapi biasanya sudah ada tugasnya ya, yang muadzin ya. Jadi yang di shaf pertama khususnya tuh bagi makmum itu berebut mestinya, jangan main andal-andalan. Dan nggak boleh itsar, nggak boleh mengutamakan orang lain. Kalau kita sudah di shaf pertama, siapapun mungkin ada siapapun yang datang, itu jangan kita mengutamakan orang lain. Yang datang lurah, camat, gubernur, presiden, tetap aja biar supaya dia di belakang. Jangan kita persilahkan ke depan. Karena la itsara fil ibadah. La itsara fil ibadah atau
la ithara ya fil ibadah, dalam makalah para ulama. Jadi nggak boleh ithar, tidak ada mementingkan orang lain, mendahulukan orang lain di dalam ibadah, maksudnya di dalam sholat, di saf awal tuh. Jadi tetap hak kita yang datang lebih dahulu, yang sholat di saf pertama. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah atau min iqamatis shalah. Ada dua riwayat. Nah, si imam disunahkan membaca itu, menganjurkan makmum untuk merapihkan, meluruskan dan merapatkan shaf. Untuk meluruskan dan merapatkan shaf atau barisan. Shaf. Bikin shaf. Kalau udah ada istilah apa? Bikin shaf berarti apa tuh? Bikin shaf itu makanan mau datang ya. Konsumsi mau datang. Kalau konsumsi, kalau melingkar bukan bikin shaf namanya, bikin halaqah. Buat halaqah. Ayo senampan berempat. Senampan berlima. Nasi kebuli panas-panas mau datang. Udah. Nasi kebuli hangat-hangat mau datang. Itu bukan bikin shaf istilahnya. Anjurannya, himbauannya dari panitia bukan bikin shaf. Ayo kita buat shaf. Buat shaf atau bikin shaf, bukan buat halaqah. Lingkaran kan melingkar. Kan kita kerubutin, kita ngeriung melingkar. Senampan berempat atau berlima, itu istilahnya buat halaqah, bukan buat shaf. Ini harus dibenahi nih, harus dibetulin tuh istilahnya bagi panitia. Menganjurkan jamaah setelah selesai peringatan maulid atau acara untuk menyantap sajian, maka dianjurkan membuat, bukan buat shaf tetapi buat halaqah. Ayo bikin halaqah, buat halaqah. Senampan berempat sambil dimakan duduknya berlipat. Senampan berempat, duduknya berlipat. Yang banyak buat Pak Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir liwalidina rabbi wasairil khillani wa kulli fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasul. Allahumma salli alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi bil mustafa rasulin nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wassabi hidadatashi sahbi walhamdulillahi fil badi wat tanahi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.